oleh mahasiswa, ya mari kita bergerak di bidang kita masing-masing gitu. Karena pada faktanya memang kenapa gerakan mahasiswa pada hari ini tidak kelihatan gitu ya. Ya karena mungkin mahasiswa juga punya kepentingan pribadi dia gitu. Mungkin dia ya, dari kampung sudah diamanatkan orang tuanya, kalau cepat-cepat lulus gak usah demo kan ya, itu pada kenyataannya terjadi gitu kan. Cepat tamat ya. Nah, cuman yang saya katakan adalah ya seperti tadi. Oke lah, mungkin mahasiswa tidak bisa turun ke jalan contohnya, tapi kan ada hal-hal yang bisa dilakukan mahasiswa. Ya contohnya nulis di koran kan, nulis di media sosial. Ya mudah-mudahan lah, insya Allah lah gitu kan, itu bisa menstimulus kita masyarakat sipil untuk kita sadar gitu bahwa ini memang ya harus kita tolak, harus kita gagalkan karena ini tidak sesuai dengan kepentingan rakyat gitu, dan akan menindas dan melegitimasi penindasan dan perusakan lingkungan terutama. Oke. Memang di gerakan mahasiswa hari ini sudah melakukan apa aja di Sumatera Utara ini? Kira-kira menurut pandangan? Sejauh ini ya masih dalam tahap diskusi-diskusi seperti ini aja Bang, ya seperti yang beberapa hari yang lalu kita lakukan gitu kan, kita roadshow ke kampus-kampus untuk mensosialisasikan ini gitu kan. Dan beberapa hari yang lalu kawan-kawan juga udah turun aksi ke DPRD-SU gitu untuk menyuarakan ini. Nggak tahu lah apakah itu sudah disuarakan orang DPRD-SU ke pusat atau enggak itu. Jadi ya sejauh ini kalau yang ku perhatikan masih pada tahap itu gitu, tapi itu pun sudah syukur gitu, karena ya untuk tataran mahasiswa memang salah satu hal yang paling mungkin untuk dilakukan adalah itu Bang, untuk mensosialisasikan itu kan, karena kita juga bisa lihat di pemberitaan nih, pemerintah juga sudah mulai roadshow kan, sudah mulai roadshow juga bahkan ke kampus-kampus untuk mensosialisasikan bahwa RUU Cipta Kerja ini bagus gitu, substansinya bagus dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lah bla bla segala macam gitu. Nah, yang kita lakukan ya setidaknya adalah mengcounter itu dengan sosialisasi juga gitu kan, dengan merasionalisasikan tadi seperti yang udah Abang katakan, dalam tataran substansi dia juga ya kacau gitu kan. Dan aku juga mengatakan seperti tadi, bahkan dalam tataran konseptual pun dia kacau dan akan merusak tatanan hukum Indonesia gitu. Sedikit lagi lah Bang, kayak seperti contohnya ini posisi RUU Cipta Kerja ini dalam tatanan hukum kita itu nanti seperti apa gitu kan. Nah, di pasal 7 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan itu hierarki perundang-undangannya nggak ada itu, kita contohnya mengenal yang namanya undang-undang payung gitu, undang-undang multisektor gitu, jadi dia memayungi berbagai macam sektor gitu, kita nggak pernah mengenal itu gitu. Nah itu ini kalau sempat disahkan ini mau ya legitimasinya di mana gitu kan, gitu Pak. Oke. Itu udah Ya. tapi menurutku ada hal yang paling penting, bahwa sampaikan Omnibus Law ini ke mama kita supaya kita dikasih izin demo. Ya betul. Gitu. Ya dengan ya hari ini kan ya itu mahasiswa sekarang terang demo apa sih, hari ini aja ini kaum laki-laki semua, perempuan yang nggak ada, patriarki sekali ini kan, nggak ada perempuannya, jangan-jangan nggak ada, padahal pas ada juga cuti head itu Bang, dihapuskan ya, cuti head, cuti hamil dan segala macamnya. Ya harapan saya memang ada perempuannya juga di sini kan, nggak ada. Abang Celwan mana perempuannya Bang? Oh di dalam. Aku pikir cukup kompleks tadi apa yang disampaikan teman-teman kita, kawan-kawan kita di sini. Saya kasih waktu untuk teman-teman yang punya unek-unek atau mau ngasih apa gitu pertanyaan. Oke, yang di belakang. 1, 2, ada lagi? Ada lagi teman-teman? 3. Oke, kita keep 3, nanti setelah itu. Yang di belakang, Bang bisa ke depan Bang. Ya, terima kasih. Selamat malam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber ya. Depan, nama saya Harun Nuh. Saya aktivis agraria dengan SI 92. Sejarahnya pernah menjadi saya wakil bupati, dari SBC 92 wakil bupati, tapi kalah di Serdang. Belum rezeki. Omnibus Law yang sekitar 2 minggu yang lalu, saya pegang kitabnya, tebal sekali, hampir 5 kilo, 1138 lembar. Kalau kita penganut agama Islam, Kristen, Buddha, kitabnya nggak sampai tebal segitu. Itu aja kita malas membacanya, belum tamat. Konon lagi undang-undang yang menurut saya banyak sekali undang-undang yang khususnya dalam soal agraria aja belum tuntas kita menyelesaikan. Salah satu undang-undang pokok agraria, UPA. UPA yang jelas sekali berpihak kepada para petani dan masyarakat adat. Atau juga hak-hak para petani dan masyarakat adat. Sampai hari ini kita masih terus mendengar dan melihat penggusuran-penggusuran. Nah, saat ini sekarang rejim, ya terus terang, rejim Jokowi Ma'ruf Amin, ya, rejim wakil nyatu kita. Ya terus terang saya salah satu pendukung waktu itu, 2014, 2019, pendukung Jokowi. Tapi Curhat nih Bang, curhat. iya, Iya. saya mau bilang pada kita nih semua, sampai kapan kita ini mendapatkan rejim yang betul-betul memang berpihak kepada rakyat kecil, petani, buruh, masyarakat adat. Belum sampai sekarang belum pernah kita menikmati itu. Kita udah cukup tinggal di Indonesia ini dengan rejim yang betul-betul memang rejim menghisap darah. Kemarin kita baru lagi berdemo menolak yang namanya undang-undang pertanahan. Undang-undang di DPR kita pada bentrok, kita main lagi di PTPN, di BPN, udah turun ke jalan. Kali ini kita lagi disibukkan dengan satu undang-undang yang kalau Rocky Gerung mengatakan undang-undang ini kalau bahasa Jawanya ciancuk. Mungkin kalau kita di Medan ini undang-undang bucanginam katanya. Bisa kayak gitu ya, kasarnya. Kasar jadinya kan. Karena lagi-lagi kita disibukkan dengan peraturan-peraturan yang menjerat kita. Bukan peraturan-peraturan yang berpihak pada kita. Gak ada yang kita lihat peraturan-peraturan yang khusus ya di dalam sektor agraria gak berpihak pada kami. Apalagi baru lagi kita 2 hari yang lalu Jokowi dalam soal kontes penyelesaian konflik agraria khusus PTPN 2 5.873 yang isinya kalau saya lihat di situ orang-orang yang membayar yang namanya surat perintah store. Penghapusan buku putih itu adalah para petani-petani yang harus membayar. Bukan para petani-petani yang berjuang itu yang harus diselesaikan, tapi para petani yang harus membayar per meter. Kalau tanah itu 700.000 per meter ya, kali berapa dia menguasai tanah itu. Yang Polonia nggak tahu saya, Bang Palas itu ada juga kaitan soal Sariljo akan mau dituntaskan. Saya nggak tahu juga bentuk soal penuntasan penyelesaiannya. Nah, malam ini kita kumpul mau melihat ada satu undang-undang yang akan mencekik kita. Tapi saya yakin ya, undang-undang ini akan, kalau proses soal undang-undang ada lagi dia soal dibawa ke, atau saya soal hukum tuh ditolak sama MK ya, ada seperti itu. Namun kalau kita tidak teriakin, kalau kita tidak ributin, kalau kita tidak pedulikan, maka undang-undang ini akan menjadi satu undang-undang yang menjadi kompromi para partai-partai besar. Yang saya sudah lihat juga pernyataan dari seorang pimpinan partai ketemu dengan pimpinan partai Nasdem, ketemu dengan Golkar, bagaimana menggolkan undang-undang ini. Jadi lagi-lagi para elit-elit partai politik, partai-partai besar, nggak tahu saya nanti apakah PDIP juga
akan menyetujui yang namanya undang-undang ini. Jadi kalau partai-partai besar sudah berkoalisi menggolkan undang-undang ini, maka ini adalah betul-betul kepentingan yang namanya kepentingan asing dan investasi, bukan kepentingan rakyat Indonesia, rakyat yang kecil. Itu saya melihat undang-undang ini. Jadi pertemuan-pertemuan seperti ini bergulir di hampir semua provinsi, dan ini mungkin tinggal waktunya kapan meledaknya. Tapi lagi-lagi saya bilang, kita terus-menerus diberi rejim yang haus darah, rejim yang terus mengajari kita untuk mendobrak, menghancurkan yang namanya tembok-tembok, pagar-pagar DPR. Kita selalu dihadapkan dengan pentungan-pentungan aparat keamanan yang selalu menembaki kita. Maka dari itu ya saya pikir selagi masih nyawa kita ada para aktivis ini, ya sudah, ayo kita bergerak dan jangan kita biarkan yang namanya mahasiswa tetap saja komit pada berpihak kepada rakyat. Saya yakin tinggal mahasiswa lagi lah yang kelompok yang oposisi daripada partai politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Haruno sebagai dukungan Bang ya untuk menolak. Nanti kasih sinyal dia memang siap bertempur dia, siap bertumpah darah ini kan gara-gara Omnibus Law ini banyak misalnya ya banyak dirugikan soal masyarakat adat juga Bang Ari. Masyarakat adat juga. Oh iya, ternyata dengan ada Omnibus Law ini membuka juga keran rancangan undang-undang lain kayak undang-undang pertahanan juga tadi ya. Kalau adanya Omnibus Law ini. Tapi ada yang lain tadi Bang Selwan. Oke. Ini abang dah saya Bang Selwan. Akan perkenalkan dulu Bang. Dari mana? Selamat malam, Selwa. Jalan-jalan di Medan aja. Ini hebat nih, siapa Barita, pengacara muda, cerdas dan berani. Hebat, luar biasa. Persoalannya, udah rusak hukum di Indonesia, udah hancur. Karena ini contoh pemerintah yang jalim. Makin korup pemerintah itu makin banyak undang-undangnya.